Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Bagas Ara Kumara dengan nomor induk mahasiswa 55522000076 akan menyampaikan penjelasan mengenai manajemen laba. Manajemen laba adalah pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Konsep manajemen laba menggunakan pendekatan teori agensi yang menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik antara kepentingan manajemen dan pemilik yang timbul karena setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Agensi teori memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Dalam hubungan keagenan, pemilik selaku prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen. Agen mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya asimetri informasi. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Salah satu bentuk tindakan agen tersebut adalah yang disebut sebagai manajemen laba. Dengan demikian, manajer mungkin dapat mempengaruhi nilai pasar perusahaan melalui manajemen laba. Tujuan yang akan dicapai oleh manajemen melalui manajemen laba umumnya adalah untuk mendapatkan bonus dan kompensasi lainnya, mempengaruhi keputusan pelaku pasar modal, atau menghindari biaya politik. Terdapat 4 pola dalam manajemen laba. Di antaranya yang pertama yaitu take in embat. Tindakan ini terjadi pada periode yang menjenuhkan atau reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru. Bila perusahaan harus melaporkan laba rugi yang tinggi, manajer dipaksa untuk melaporkan laba yang tinggi. Konsekuensinya, manajer akan menghapus aktiva dengan harapan laba yang akan datang dapat meningkat. Bentuk ini mengakui adanya biaya pada periode yang akan datang sebagai kerugian pada periode berjalan, ketika kondisi buruk yang tidak menguntungkan tidak dapat dihindari pada periode tersebut. Untuk itu, manajemen harus menghapus beberapa aktiva dan membebankan perkiraan biaya yang akan datang pada saat ini, sehingga laba yang dilaporkan di periode yang akan datang meningkat. Yang kedua yaitu income minimization. Bentuk ini mirip dengan take in embat, tetapi sedikit lebih ekstrim, yakni dilakukan sebagai alasan politis pada periode laba yang tinggi dengan mempercepat penghapusan aktiva tetap dan aktiva tak berwujud dan mengakui pengeluaran-pengeluaran sebagai biaya. Pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi, dengan maksud agar tidak mendapat perhatian secara politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas barang modal dan aktiva tak berwujud, biaya iklan dan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan, dan hasil akuntansi untuk biaya eksplorasi. Yang ketiga yaitu income maximization. Tindakan ini bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Perencanaan bonus yang didasarkan pada data akuntansi mendorong manajer untuk memanipulasi data akuntansi tersebut guna menaikkan laba untuk meningkatkan pembayaran bonus tahunan. Jadi tindakan ini dilakukan pada saat laba menurun. Perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian utang mungkin akan memaksimalkan pendapatan. Bentuk yang keempat yaitu income smoothing. Bentuk ini mungkin yang paling menarik. Hal ini dilakukan dengan meratakan laba yang dilaporkan untuk tujuan pelaporan eksternal, terutama bagi investor, karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. Selanjutnya adalah pembahasan terkait tujuan manajemen laba untuk mendapatkan bonus. Manajer memiliki informasi dari dalam pada pendapatan bersih perusahaan sebelum pengelolaan pendapatan atau laba. Pendekatan program bonus manajemen yaitu bahwa manajer akan memperoleh bonus secara positif ketika laba berada di antara batas bawah dan batas atas. Ketika laba berada di bawah, manajer tidak mendapatkan bonus. Dan ketika laba berada di atas, manajer hanya mendapatkan bonus tetap. Adanya asimetri informasi mengenai keuangan perusahaan menyebabkan pihak manajemen dapat mengatur laba bersih untuk memaksimalkan bonus mereka. Motivasi bonus merupakan dorongan manajer perusahaan dalam melaporkan laba yang diperolehnya untuk memperoleh bonus yang dihitung atas dasar laba tersebut. Manajer perusahaan dengan rencana bonus
lebih mungkin menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan pendapatan yang dilaporkan pada periode berjalan. Terdapat juga motivasi lain pada manajemen laba. Yang pertama adalah motivasi kontrak. Motivasi kontrak atas terjadinya manajemen laba dikaitkan dengan penggunaan data akuntansi dalam memonitor dan meregulasi kontrak atas perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Secara eksplisit maupun implisit, kontrak-kontrak yang berjenis kompensasi manajemen banyak dikaitkan dengan kinerja keuangan perusahaan. Alasan yang menyebabkan mengapa manajemen laba terjadi dalam konteks kontrak, yaitu baik kreditur maupun komite kompensasi, yaitu komite yang menyiapkan berkas kontrak antara manajer perusahaan, merasa bahwa upaya mengungkapkan ada tidaknya manajemen laba adalah upaya yang mahal dan membutuhkan waktu. Kondisi ini seakan menjadi pendorong bagi manajer untuk melakukan manajemen laba. Terdapat dua tujuan untuk menggambarkan manajemen laba dari sisi kontrak. Yang pertama adalah kontrak antara manajer dengan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan memberi kebebasan bagi manajer untuk melakukan manajemen laba dengan tujuan agar target perusahaan dapat tercapai. Untuk mencapai tujuannya, perusahaan menawarkan bonus bagi prestasi manajer yang dapat mencapai target perusahaan. Lalu yang kedua yaitu kontrak antara perusahaan dengan kreditur. Kontrak utang antara perusahaan dengan kreditur pada awal kontrak telah ditentukan adanya persyaratan-persyaratan tertentu antara perusahaan dengan kreditur. Adanya pelanggaran pada persyaratan kontrak akan menyebabkan perusahaan dikenakan sanksi. Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya sanksi perusahaan tersebut cenderung melakukan peningkatan pendapatan. Motivasi lainnya yaitu untuk memenuhi motivasi ekspektasi laba investor dan mempertahankan reputasi. Kegagalan memenuhi laba yang diharapkan investor memiliki konsekuensi yang serius. Ada akibat langsung terhadap harga saham perusahaan dan biaya modal yang muncul ketika investor merevisi probabilitas mereka terhadap kinerja masa mendatang. Dan juga ada akibat tidak langsung melalui reputasi manajer. Konsekuensinya, memenuhi ekspektasi laba dan mempertahankan reputasi adalah dorongan manajemen laba yang kuat. Motivasi lainnya adalah Initial Public Offerings. Initial Public Offering atau disingkat IPO adalah penawaran perdana saham oleh perusahaan yang hendak go public kepada investor yang berminat. Perusahaan yang melakukan IPO masih belum mempunyai harga pasar. Manajer mengelola laba yang tinggi untuk tujuan IPO, dan pembalikan akrual berikutnya mengurangi laba di masa depan. Hal ini menyarankan investor secara rasional mengantisipasi kehadiran perusahaan IPO yang melakukan manajemen laba dan membangun antisipasi ke dalam jumlah yang mereka bayar untuk saham IPO. Berikutnya adalah penjelasan terkait sisi baik dari manajemen laba. Sisi baik yang pertama yaitu membuka komunikasi yang diblok atau terhambat. Konsep komunikasi yang terhambat menunjukkan kehadiran dari komunikasi yang diblokir yang bisa menurunkan efisiensi dari kontrak agen. Karena agen kemungkinan akan kekurangan perolehan informasi. Jika hal ini terjadi, maka pelaku utama akan menerima insentif untuk mencoba mengeliminasi atau menurunkan blokade informasi. Pada konteks ini, manajemen laba juga dapat sebagai alat mengurangi blokade informasi. Pembukaan atas informasi manajer melalui akrual diskresioner membuat hasil yang diinginkan memiliki kepercayaan. Pasar mengetahui bahwa para manajer akan bertindak untuk melaporkan laba yang tinggi. Manajemen memiliki informasi tambahan tentang kinerja masa depan seperti strategi perusahaan yang baru, perubahan karakteristik perusahaan, atau perubahan kondisi pasar. Walaupun hampir relevan, informasi tersebut cukup kompleks karena komunikasi tersebut diblokir. Berikutnya, bukti empiris sisi baik manajemen laba. Manajer menggunakan akrual diskresioner untuk menyampaikan informasi yang berguna pada investor, juga mendukung hasil kontrak yang efisien. Disimpulkan bahwa ada teori dan bukti yang penting bahwa manajemen laba dapat menginformasikan pada investor sekaligus memungkinkan adanya kontrak yang lebih efisien. Alasan lain untuk perkembangan manajemen laba adalah bahwa ada sisi baik untuk itu. Berdasarkan kontrak yang efisien, manajer diberikan beberapa kemampuan untuk mengelola pendapatan. Manajemen laba bisa menjadi alat untuk menyampaikan informasi kepada pasar, sehingga harga saham dapat lebih mencerminkan prospek masa depan perusahaan.
Selanjutnya adalah pembahasan terkait sisi buruk dari manajemen laba. Sisi buruk yang pertama yaitu manajemen laba oportunistik. Dari perspektif kontrak, manajemen laba merupakan hasil dari tingkah laku opportunistic manager. Kecenderungan manajer untuk menggunakan manajemen laba agar memaksimalkan bonus mereka. Akrual diskresioner dapat digunakan untuk meningkatkan laba bersih yang dilaporkan dalam jangka waktu pendek, seperti mempercepat pengakuan pendapatan, memperpanjang masa manfaat aset modal, serta penyediaan biaya lingkungan dan pemulihan. Selama manajemen laba digunakan untuk menaikkan harga yang tak terduga, pemilik saham saat ini dapat memanfaatkannya. Perusahaan yang melakukan manajemen laba memiliki rata-rata leverage yang lebih besar dan secara signifikan memiliki lebih banyak pelanggaran kontrak utang daripada pengendalian. Timbul pertanyaan, apakah manajer menerima pasar sekuritas efisien? Teknik manajemen laba tidak selalu konsisten dengan efisiensi pasar sekuritas. Mereka mengandalkan buruknya pengungkapan dan keterbatasan perhatian dari investor untuk menjaga tingkat manajemen laba sebagai informasi pihak internal. Ketika laporan laba rugi yang didasarkan oleh prinsip akuntansi berterima umum tersedia, pasar yang efisien akan menyesuaikan secara cepat untuk item yang dihilangkan dari pengumuman laba proyeksi. Konsekuensinya, tekanan manajer atas laba proyeksi menyarankan mereka untuk tidak menerima efisiensi. Kebijakan manajemen laba tidak masuk akal jika pasar sekuritas efisien. Konsekuensinya, manajer yang terikat pada hal tersebut, mereka seharusnya tidak menerima secara penuh tentang efisiensi. Implikasi bagi akuntan yang ingin mengurangi manajemen laba yang buruk, bagaimanapun tidak menolak efisiensi pasar, tetapi untuk meningkatkan keterbukaan. Pengungkapan penuh membantu para investor untuk mengevaluasi laporan keuangan, sehingga mengurangi kerentanan mereka terhadap bias perilaku dan mengurangi kemampuan manajer untuk mengeksploitasi tata kelola perusahaan yang buruk dan inefisiensi pasar. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tentang manajemen laba adalah manajer akan bereaksi terhadap perubahan aturan yang mengurangi fleksibilitas teknik akuntansi mereka. Manajemen laba adalah pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer untuk mencapai tujuan khusus. Terdapat dua cara yang saling melengkapi dalam berpikir tentang manajemen laba. Pertama, perilaku opportunistic management untuk memaksimumkan utilitasnya. Kedua, perspektif kontrak efisien ketika manajemen laba dilakukan untuk menguntungkan semua yang terlibat dalam kontrak. Manajemen laba terjadi ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi-transaksi yang mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan para stakeholder tentang kondisi kinerja ekonomi perusahaan, serta untuk mempengaruhi penghasilan kontraktual yang mengendalikan angka akuntansi yang dilaporkan. Adanya kemungkinan manipulasi ini karena adanya fleksibilitas yang diberikan oleh prinsip akuntansi berterima umum dan karena sulit untuk menekankan pelaporan keuangan yang fleksibel. Pernyataan standar akuntansi keuangan yang berkaitan dengan manajemen laba dipaparkan dalam poin mengenai kualitas laba yang disajikan dalam PSAK nomor 50 tentang penyajian instrumen keuangan. PSAK nomor 50 dimaksudkan untuk menetapkan prinsip-prinsip untuk menentukan apakah instrumen keuangan merupakan liabilitas atau ekuitas, serta menetapkan prinsip-prinsip untuk menyaling hapuskan aset keuangan dengan liabilitas keuangan. PSAK nomor 50 juga mengatur klasifikasi bunga, dividen, kerugian dan keuntungan terkait instrumen keuangan yang diterbitkan, serta menyatakan kondisi-kondisi yang mengharuskan entitas menyaling hapuskan aset keuangan dan liabilitas keuangan. Prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PSAK nomor 50 melengkapi prinsip-prinsip pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK nomor 55 tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Prinsip-prinsip dalam PSAK nomor 50 juga melengkapi prinsip-prinsip pengungkapan informasi terkait aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK nomor 60. Berikutnya yaitu PSAK nomor 60 tentang pengungkapan instrumen keuangan. PSAK nomor 60 merupakan standar yang mengacu pada IFRS nomor 7 mengenai Financial Instruments Disclosure. Tujuan PSAK nomor 60 adalah mengatur entitas untuk memberikan pengungkapan dalam laporan keuangannya yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan bagi posisi dan kinerja keuangan entitas,
serta sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut. PSAK nomor 60 berlaku untuk semua entitas, termasuk entitas-entitas yang memiliki sedikit atau banyak instrumen keuangan. Jika PSAK 60 mengharuskan pengungkapan menurut kelas-kelas instrumen keuangan, entitas harus mengelompokkan instrumen keuangannya ke dalam kelas-kelas yang tepat, sesuai dengan informasi yang diungkapkan. Kelas-kelas instrumen keuangan juga harus mempertimbangkan karakteristik-karakteristik instrumen keuangan yang diungkapkan. Entitas harus memberikan informasi yang cukup yang memungkinkan dilakukannya rekonsiliasi dengan item-item yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. PSAK nomor 60 mensyaratkan bahwa suatu entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan tingkat cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos pada akhir periode pelaporan. Risiko ini umumnya mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. PSAK nomor 60 secara khusus mensyaratkan pengungkapan baik informasi kualitatif maupun informasi kuantitatif. Berikutnya adalah uraian kasus artikel jurnal yang berkaitan dengan manajemen laba. Berdasarkan hasil penelitian oleh Deddy Kurniawansyah dalam penelitian yang berjudul "Apakah manajemen laba termasuk kecurangan?", disampaikan bahwa akuntansi berbasis prinsip akuntansi berlaku umum dilakukan untuk merefleksikan kinerja ekonomi, bukannya mendistorsi atau mengaburkan kinerja ekonomi yang sebenarnya. Prinsip akuntansi berlaku umum juga mungkin disimpangkan dengan tindakan yang tidak dikelompokkan dalam tindakan kecurangan, semacam akuntansi agresif atau akuntansi kreatif, sebab teknik ini juga dapat mengakibatkan adanya distorsi atau mengaburkan kinerja bisnis ekonomi sebenarnya, sehingga pengguna bisa salah tafsir dalam membaca informasi dalam pelaporan keuangan. Pada akhirnya, penggunalah yang dirugikan karena pengambilan keputusannya salah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa manajemen laba bukan kecurangan. Istilah kecurangan lebih ke suatu tindakan penipuan yang kriminal atau melawan hukum. Manajemen laba berada pada batasan yang legal. Penyimpangan atas laba yang dilaporkan dari laba ekonomi dikarenakan manajemen laba yang legal atau sah menurut standar akuntansi dan hukum perusahaan. Perbedaan antara laba yang dilaporkan dan laba ekonomi dapat berasal baik dari tindakan yang ilegal maupun legal. Maka tidak dibenarkan menyebut manajemen laba adalah tindakan kecurangan, karena hasilnya adalah berbeda. Manajemen laba tidak selalu dikaitkan dengan upaya untuk memanipulasi data atau informasi akuntansi. Manajemen laba cenderung merupakan upaya pemilihan metode akuntansi atau kebijakan akuntansi untuk menyajikan profil laba yang bisa dilakukan karena memang diperkenankan menurut standar akuntansi. Manajer yang menyediakan laporan keuangan merefleksikan aktivitas-aktivitas yang dapat dikelompokkan sebagai kecurangan jika melaporkan penjualan fiktif, melaporkan penjualan ketika produk-produk yang belum selesai ikut dikirimkan, tidak mencatat secara cukup biaya-biaya, melakukan transaksi barter di mana barang atau jasa dinilai overvalue atau undervalue, penilaian aset yang lebih tinggi, atau mengkapitalisasi biaya dengan tidak cermat. Sekian penjelasan mengenai manajemen laba yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.